أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hebati fillah, ini ada banyak pertanyaan, Masya Allah, nggak semuanya bisa dijawab. Ini ada pertanyaan, Ustadz, apakah ada penyakit yang menular? Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak ada penyakit menular. Nabi SAW mengatakan la adwa, nggak ada penyakit menular. Apa maksudnya? Ketika itu sahabat menceritakan bahwasanya ada onta itu kalau punya penyakit gatal-gatal biasanya dipisahkan di karantina, karena dia akan menular kepada yang lainnya. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ada penularan. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang membuat yang pertama sakit? Ya Allah, kata. Ya juga sama. Jadi nggak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Allah yang membuat dia menular. Antum bisa lihat ada orang mendampingi orang sakit, dia nggak tertular. Tapi ada orang membesuk orang sakit, pulang langsung tertular. Kok bisa seperti itu? Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Jadi bukan menular dengan sendirinya, tapi karena Allah yang menakdirkan itu untuk menular dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, suami saya tidak nurut sama istri. Saya menyuruh suami poligami dari dulu sampai sekarang tetap tidak melaksanakan. Mohon petunjuknya, Ustadz. Ada istri kayak gini, jamaah. Nah, kalau bicara yang pertama, istri itu bukan suruh nurut sama suami. Istri. Suami itu bukan nurut sama istri, tapi istri yang nurut sama suami. Seorang istri ketika meminta kepada suaminya, bentuknya permohonan, bukan perintah. Mohon mas, cobalah kalau bisa poligami. Mungkin suami nggak mau karena suruh nikah sama orang yang sudah tua renta. Allahu alam, coba ditanya gitu, apa penyebabnya dia menolak. Dan kita tahu syariat ini syariat bersyarat. Syaratnya harus mampu berlaku adil. Kalau nggak mampu, satu. Mungkin suami merasa nggak mampu, maka dia tetap memilih satu dan anti bersabar dengan suami anti. Ustadz, berkaitan dengan tidak boleh membuka menceritakan aib kita di masa lalu. Apa harus menceritakan ke anak kalau dia lahir di luar nikah? Kalau dia menemukan buku nikah orang tuanya dan bertanya kenapa tahun lahirnya sama dengan tahun orang tua menikah, apa yang harus orang tua jawab? Nah, dia jawab. Jawabannya apa? Ya antum yang bisa menjawab. Kenapa kok bisa sama? Apa tanggal lahirnya yang salah atau buku nikahnya yang salah? Buku nikahnya benar, tanggal lahirnya benar, yang salah orang tuanya. Orang tuanya bukan menceritakan aib masa lalu, enggak. Tapi memang itu sesuatu yang sudah terjadi dan orang tuanya sudah tobat. Bukan dia, oh iya bapak dulu kenal sama ibu kemudian jalan-jalan, enggak. Katakan iya, kami dulu melakukan dosa, semoga Allah ngampuni dosa-dosa kami, dan abah sudah tobat. Jadi bukan menceritakan aib, tapi ini aib yang sudah diketahui. Kalau nggak diketahui nggak perlu diceritakan, tapi kalau sudah aib diketahui ya mau tidak mau. Tapi menceritakan aib bukan dengan berbangga diri, namun dengan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Jamaah, alhamdulillah anak bekerja di salah satu perusahaan kontraktor besar. Tapi tidak jarang juga perusahaan kami meminjam permodalan di salah satu bank yang mana di bank tersebut ada unsur riba. Apa yang harus
ana lakukan sebagai karyawan. Ketika antum tidak ada pendukungan dari antum secara langsung tentang perusahaan itu meminjam kepada bank, insya Allah antum nggak ada masalah. Tapi kalau antum yang berurusan dengan urusan riba tersebut, maka antum harus keluar. Tapi kalau enggak, Ustaz, ana nggak ada urusan, cuma urusan bos, mungkin modalnya dari sini, modalnya dari mana, ya urusan mereka. Insya Allah buat antum nggak ada masalah. Nah, ini apa definisi hasad dan sombong dalam syariat Islam sebenarnya? Karena masih banyak yang salah paham dengan dua hal ini. Ahibati fillah, kalau bicara hasad, hasad itu menginginkan nikmat yang ada pada diri orang itu untuk hilang. Menginginkan nikmat yang ada pada diri orang itu hilang. Hilang, pergi tanpa ada bekasnya, atau hilang menjadi milik dia. Itu hasad. Tapi kalau sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi sangat berbeda antara hasad dan sombong. Tapi dua-duanya dapat menyebabkan orang tidak mendapatkan hidayah. Iblis, dia sombong dan dia hasad. Maka biasanya orang-orang yang punya sifat sombong ini gampang terjebak dalam hasad. Karena nggak suka, dia kan orang merasa lebih tinggi, lebih baik dari orang. Dia tidak ingin ada orang yang menyamai dia, apalagi lebih baik dari dia. Maka di sini timbul perasaan bagaimana nikmat yang ada pada orang itu hilang. Jadi sombong ini mengantarkan kepada hasad nantinya. Nah, jamaah, ana lihat yang sesuai dengan tema kita. Ini pertanyaan terakhir mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat hukuman orang yang gai, hukumannya ada yang mengatakan sama dengan orang yang berzina, tapi yang lebih kuat dia diminta tobat. Kalau nggak mau tobat, maka dia dibunuh. Kalau ketahuan dia melakukan perbuatan tersebut, maka dia akan mendapatkan hukuman. Salah satu pendapat para ulama, dia dilemparkan dari gedung yang tinggi, kemudian dilemparin batu. Ini perbuatan yang sangat menjijikkan. Orang laki suka sama orang laki, lihat perempuan kayak tembok. Lihat orang laki nafsu, na'udzubillah min dzalik. Hebati fillah, yang terakhir, demi mencegah segala bala itu menimpa kita, berdoalah mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dijauhkan dari bala dan musibah. Minta agar Allah memberikan keimanan dan ketakwaan kepada kita. Minta rasa takut kepada Allah sehingga kita bisa meninggalkan dosa-dosa tersebut. Karena dosa akan memberikan dampak buruk dalam kehidupan kita pribadi, kehidupan keluarga kita, dan kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Lalu Ibnu Jauzi berdoa, Allahumma in adzabtani ghadan. Ya Allah, kalau kau besok mengazab aku, jangan kau kasih tahu orang-orang itu. Li'alla yuqal, agar supaya tidak tersebar pembicaraan azaba man da'a ilaih, azaba man dalla ilaih, supaya orang-orang enggak ngomong